Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saliman Huda, NIM 0089. Psikologi kepribadian adalah cabang psikologi yang mempelajari pola pikir, perasaan, dan perilaku individu yang berdasarkan suatu orang dari yang lain. Kepribadian mencakup karakteristik individu yang konsisten dalam berbagai situasi dan waktu, serta aspek yang membentuk cara orang berinteraksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian yaitu ada dua, faktor internal dan eksternal. Faktor internal yaitu genetik atau bawaan. Sifat-sifat dasar kepribadian bisa dipengaruhi oleh faktor keturunan atau bawaan dari orang tua, yang mencakup emosional, energi atau temperamen itu sendiri. Pengalaman emosional, bagaimana seorang merespon atau memproses emosi sejak dini seperti kasih sayang, dukungan atau trauma, sangat mempengaruhi kepribadian. Dan selanjutnya faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga adalah lingkungan emosional pertama yang kita alami. Gaya pengasuhan, interaksi dengan anggota keluarga, dan dinamika keluarga secara keseluruhan memiliki pengaruh yang sangat besar pada pembentukan kepribadian itu tersebut. Selanjutnya, interaksi sosial. Interaksi dengan teman sebaya, guru, dan orang tua di sekitar kita membentuk cara kita berinteraksi, berpikir, dan berperilaku baik. Selanjutnya, pengalaman hidup. Pengalaman yang kita alami, baik positif maupun negatif, yang dapat membentuk karakter dan kepribadian kita, seperti trauma, keberhasilan, kegagalan, dan pengalaman belajar. Semuanya berkontribusi pada perkembangan kepribadian. Dan yang terakhir, pendidikan formal dan non formal memberikan pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang membentuk cara kita berpikir dan berinteraksi dengan dunia luas. Apa kritik Anda terhadap teori kepribadian tokoh Harry Murray? Saya mengkritik Harry Murray, dikenal dengan teori kepribadian berdasarkan kebutuhan ia kembangkan. Teori Murray berfokus pada interaksi antara kebutuhan individu dan tekanan lingkungan. Berikut kritik terhadap teori kepribadian Harry Murray. Yang pertama, kurangnya dukungan empiris, seperti banyak teori kepribadian pada masanya. Teori kebutuhan Murray sulit diuji secara empiris. Beberapa konsep dalam teorinya, seperti hubungan antara kebutuhan dan tekanan lingkungan, dianggap terlalu kabur dan tidak konkret sehingga sulit diuji dalam penelitian ilmiah yang ketat. Dan selanjutnya, yang kedua, terlalu subjektif. Pendekatan Murray terhadap kepribadian, terutama melalui TIT, sangat bergantung pada interpretasi narasi individu. Kritik utama adalah bahwa interpretasi ini cenderung sangat subjektif dan rentan terhadap bias penilai. TIT juga dianggap sebagai alat yang valid dan reliable di kalangan penelitian modern. Dan yang soal nomor 3, saya berpendapat tentang Harry Murray. Harry Murray mengembangkan pendekatan yang disebut personologi, yang menekankan bahwa kepribadian seorang tidak dapat dipahami tanpa melihat konteks sejarah pribadi. Ia berfokus pada kebutuhan manusia dan pengaruh lingkungan dalam membentuk kepribadian. Murray mengidentifikasi berbagai kebutuhan psikologis seperti kebutuhan akan pencapaian, afiliasi, dan kekuasaan yang
berinteraksi dengan tekanan hidup dan lingkungan untuk membentuk perilaku dan kepribadian. Pendekatannya menekankan keseimbangan antara dorongan batin dan tekanan lingkungan itu sendiri. Cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan tutur kata yang tidak pantas, mohon dimaafkan, karena manusia itu al-insan makhluk wa nisyan, manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.